Pemirsa, website resmi Komisi Pemilihan Umum dilaporkan dibobol hacker dan kabarnya ada 204 juta data DPT yang bocor. Peretasan ini dilaporkan oleh lembaga riset siber CISSREC Indonesia dan menurut lembaga ini data KPU diretas dan dibagikan oleh akun anonim bernama Jimbo. Diprediksi terdapat lebih dari 204 juta yang dijual peretas Jimbo dan akun itu menjualnya dengan harga $74.000 Amerika Serikat atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Jimbo membagikan 500 data contoh dalam situs dark web Bridge Forums dan akun ini juga mengunggah beberapa tangkapan layar dari website Cek DPT online milik KPU. Data yang dibagikan termasuk NIK, nomor kartu keluarga, nomor KTP, nomor paspor untuk pemilih di luar negeri, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal dan tempat tanggal lahir. Tak hanya itu pemirsa, data yang dijual juga berisi status pernikahan, alamat lengkap, kodifikasi kelurahan, kecamatan dan juga kabupaten serta kodifikasi TPS. Kami langsung akan mengkonfirmasi dengan Komisioner KPU ada Idam Holik. Mas Idam, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ya, Mas, Mas, selamat bagaimana? pagi. Ya, sejauh ini bagaimana Mas konfirmasi dari pihak KPU apakah benar data ini dibobol oleh pihak hacker yang disebut Jimbo tersebut? Divisi Data dan Informasi KPU Republik Indonesia sedang melakukan pendalaman atau pengecekan terkait dengan informasi yang beredar luas di media massa dan nanti hasil pengecekan tersebut itu akan disampaikan kepada publik. Kalau belajar dari fakta ya atau kasus dahulu Biorka yang dimana dahulu informasi begitu luas bahwa katanya website KPU diretas, tapi ternyata tidak waktu kasus Biorka ya. Oleh karena itu saat ini KPU sedang melakukan pengecekan terhadap sistem informasi yang dimiliki KPU berkaitan dengan data pemilih. Tapi sudah koordinasi juga dengan BSSN mungkin, Mas Idam? Semua sistem informasi yang dimiliki oleh KPU itu selalu dalam pantauan gugus tugas keamanan cyber, ya, yang dimana gugus tugas keamanan cyber sistem informasi KPU tersebut itu terdiri dari perwakilan-perwakilan dari lembaga-lembaga otoritatif di Indonesia yang menangani tentang keamanan siber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Shisha Olivia dengan NIM 2201796. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang kasus kebocoran data DPT. Pada tahun 2022, Indonesia dihebohkan oleh berita mengenai kebocoran data pribadi yang sangat besar, di mana informasi mengenai sekitar 204 juta pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilu bocor dan dijual di forum gelap. Data yang bocor mencakup informasi sensitif seperti nama lengkap, alamat, tempat tanggal lahir, nomor identitas, dan informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu. Kebocoran ini terungkap ketika seorang peneliti keamanan cyber menemukan data tersebut dijual di dark web. Peneliti tersebut melaporkan temuan ini kepada pihak berwenang, yang kemudian memicu penyelidikan lebih lanjut. Kebocoran data ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan potensi penyalahgunaan informasi pribadi untuk tujuan penipuan, pencurian identitas, dan manipulasi politik. Kebocoran data DPT ini juga menjadi sorotan karena pemilu adalah momen penting dalam demokrasi, dan kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilu sangat bergantung pada keamanan data pemilih. Masyarakat mulai mempertanyakan seberapa aman data pribadi mereka, dan bagaimana lembaga pemerintah melindungi informasi sensitif tersebut. Metode hacking yang digunakan yaitu, meskipun rincian spesifik tentang bagaimana data tersebut bocor tidak sepenuhnya jelas, kebocoran ini diduga terjadi akibat kelemahan dalam sistem keamanan database yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, atau pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan data pemilih. Beberapa metode yang mungkin digunakan oleh penyerang untuk mendapat akses ke data tersebut antara lain yaitu phishing. Penyerang dapat menggunakan teknik phishing untuk mendapatkan kredensial login dari karyawan KPU atau pihak ketiga, yang kemudian digunakan untuk mengakses sistem yang menyimpan data pemilih. Yang kedua, ada SQL injection. Teknik ini melibatkan penyisipan kode SQL berbahaya ke dalam input yang tidak divalidasi, yang dapat kemungkinan penyerang untuk mengakses dan mengekstrak data dari database. Nah, yang ketiga ada kelemahan keamanan. Kelemahan dalam perangkat lunak atau sistem yang digunakan untuk mengelola data pemilih juga dapat menjadi pintu masuk bagi penyerang untuk mendapatkan akses tidak sah. Nah, di sini ada untuk tindakan mengatasi. Setelah kebocoran data terungkap, KPU dan pihak berwenang segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut,
termasuk investigasi mendalam. KPU melakukan investigasi untuk menentukan sumber kebocoran dan bagaimana data tersebut bisa diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Ini termasuk memeriksa log akses dan melakukan audit keamanan pada sistem yang terlibat. Yang kedua, ada peningkatan keamanan. KPU berkomitmen untuk meningkatkan sistem keamanan data mereka. Ini mencakup pembaruan perangkat lunak, penerapan enkripsi untuk melindungi data sensitif, dan penerapan kontrol akses yang lebih ketat untuk mencegah akses tidak sah. Yang ketiga, ada kerjasama dengan pihak berwenang. KPU bekerjasama dengan pihak berwenang dan lembaga keamanan cyber untuk melacak pelaku dan mencegah penyalahgunaan data yang bocor. Ini termasuk berkoordinasi dengan kepolisian dan lembaga intelijen untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Nah, yang keempat, ada edukasi dan pelatihan. KPU juga meningkatkan pelatihan bagi staf mengenai praktik keamanan cyber yang baik. Ini termasuk cara mengenali potensi ancaman, melindungi informasi sensitif, dan melaporkan insiden keamanan dengan cepat. Yang keempat ada transparansi dan komunikasi. KPU berusaha untuk menjaga transparansi dengan memberikan informasi kepada publik mengenai situasi yang terjadi dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Mereka juga memberikan panduan kepada masyarakat tentang cara melindungi diri dari potensi penyalahgunaan data. Sekian dari saya berita kasus tentang kebocoran data DPT. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.